Kalau mau nembak yakin aja. Masalah rezeki udah ada itu. Strike. Kalau kita tunggingkan seperti ini dia tidak tumpah. Bidik ya, betul. Kalau udah kena, rasain belok-belok ya. Besar teman-teman. Mantap, luar biasa. Jos. Gak dicium. Ternyata Om Toro sudah duluan teman-teman. Waduh, macam mana dengan unit barunya ini? Udah lama? Baru? Akurasi dulu. Oke. Om Toro sudah mendahului di spot. Ini spot ikan gabus. Nah, ini juga adik kita Keval juga sudah bersiap-siap. Udah mendahului ya. Gimana? Udah ada poin? Itu pun putus mata ya. Oh, udah poin gabus guys. Cuma 1 ekor? Iya, baru. Baru ya? Oh, gabus. Mantap. Gabusnya? Oke, itu naik lagi nanti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Sobi. Jumpa kembali bersama kami di Bukan Sniper Channel bersama saya Andri dan di atas pohon sana ada Om Toro. Ya, hari ini teman-teman kita berada di spot memaser yaitu Kali Mati, Sungai Mati yang berada di Kecamatan Muntasi Aceh Besar. Rencananya hari ini kami akan coba mencari ikan rawa seperti ikan gabus, ikan nila, dan di sini ada ikan guraminya. Nah, kita sudah lama tidak kemari, nanti kita akan coba lihat ikan apa saja yang kita dapatkan hari ini. Oke, nanti kita akan bergabung dengan Om Toro di atas pohon sana. Nah, ini langsung kita intai penampakan ikan di permukaan air ini. Oke, lanjut. Yang baru bergabung di channel ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan tinggalkan jejak komentar. Dihaluskan. Oke, saat ini kita sudah berada di atas apa? Sumpah. Saat ini kita berada di atas pohon teman-teman. Nah, ini dari sini kita bisa melihat ikan, meninjau ikan dari atas secara leluasa. Mudah-mudahan nanti bermunculan ikan babon ya. Oke teman-teman, baru saja kita strike ikan nila ya, di bawah. Wah, ngeblur. Itu ikan nila di bawah. Kita tadi strike, nggak sempat kita ngerekam proses shootnya. Nah, ini jaraknya jauh ini dari atas pohon. Nah, ini benangnya masih dipegang sama Om Toro. Ikan nila. Oh Mas, kita jadikan centrotnya. Karena di sini banyak ikan nila besar, babon. Ya, betul. Oke, kepalanya nih. Kepalanya, strike. Strike. Om Toro, strike. Wih, strike nih. Langsung tepat sasaran. Tembus guys. Evakuasi terus. Waduh, nancap juga. Digoyang. Oke. Aman. Hihi. Aman. Main dia tarikannya. Di atas. Iya. Itu dia ada satu lagi tuh. Makanya ini apa? Jontrot lagi. Jontrot lagi. Jangan terus. Aduh. Tadi kita pasang jontrot yang satu, nongol yang satunya lagi. Besar teman-teman. Besar. Mantap teman-teman. Goyang Kang, goyang.
naik-naik ya. Tuh. Iya. Iya, mantap. Nah, kilo. Mantap, luar biasa. Jos. Tadi sih. Hah? Oke, teman-teman. Saya akan coba turun untuk mengambil ikan tadi yang sudah sempat kita jadikan jontrot di bawah. Ini mata pasirnya nancap di tanah karena dangkal. Kita akan turun ke bawah untuk menjemput. Oke, kita evakuasi dulu teman-teman. Ikan yang tadi kita evakuasi dulu. Nah, ini dia. Ini ikannya. Ya. Mata pasirnya nancap, yang penting ikannya. Ya. Yang penting kita ikannya dulu. Jos. Mantap. Oke teman-teman, ikannya ukuran setengah kilo. Lanjut. Oke teman-teman, banyak teman-teman yang bertanya di kolom komentar berkaitan dengan permasalahan teknis pada saat memasir, yaitu benang PE yang digunakan sering nali sendiri. Sering nali sendiri atau bahkan sampai dengan terjadi putus ya. Jadi di sini kami sampaikan beberapa tips bagi teman-teman pemasir yang pemula tentunya, karena baru-baru belajar memasir sering terjadi tali PE ini nali sendiri. Nah, itu biasanya teman-teman bisa terjadi karena yang pertama adalah benang yang digunakan adalah benang baru. Jadi tingkat kelenturannya masih kurang, karena baru itu dia benangnya masih kaku. Sering terjadi benang terkadang keluar sendiri ataupun kusut ya pada saat kita lontarkan, sering itu karena benang baru. Yang kedua, kadang benang lama juga terjadi kusut, yaitu gulungan ya, sering terjadi pada gulungan yang tidak rapi. Makanya kami sering menyampaikan dalam konten-konten kami, teori dasarnya adalah gulungan benang yang kita gunakannya harus rapi. Soal nanti di dalam permainan ternyata kita menemukan spot yang ikannya cukup banyak, kapan kita sempat mikirkan gulungan. Nah, kita makanya kalau kami sendiri di sini untuk BSC, kita memiliki banyak gulungan cadangan di dalam tas ya, sehingga ketika kita tembak ikan yang satu, yang ini kita letakkan, kita gunakan yang lain, sehingga pada saat nanti suasana cukup waktu untuk kita gulung, baru kita gulung serapi-rapi mungkin. Kenapa demikian? Karena itu tadi kita mengurangi terjadinya putus ataupun kusut. Kalau sudah kusut, sudah putus, wah itu udah repot. Jadi sekali lagi kami sampaikan, gulungan benang kita usahakan serapi mungkin. Tidak seluruhnya, tetapi usahakan 30 meter pertama yang nantinya akan keluar itu harus 30 meter pertama itu harus rapi teman-teman. Ya, harus rapi, berada di ujung daripada gulungan. Kenapa 30 meter? Karena itulah yang nanti akan kita gunakan, ataupun itu akan melesat duluan ke depan. Soal di belakang itu tidak begitu rapi, ya itu nggak ada masalah. Alangkah baiknya kalau semuanya rapi ya. Nah, ini kami ada beberapa gulungan. Nah, ini gulungan benang PE Falcon, kalau kami gunakan Falcon. Nah, ini banyak, ada 4 gulungan saya bawa. Semuanya kita gulung secara rapi. Kemudian juga untuk rok mata pasir ya, rok mata pasir juga sering kadang-kadang terjadi putus karena ini terlalu span. Jadi kalau teman-teman masukkan ke dalam laras itu terlalu ketat, nah itu nanti akan mengakibatkan putus, karena dia power PCP ini, terutama PCP ya, dia powernya besar. Kalau di rok ini terlalu span, begitu kita hantamkan dia akan tenaganya, speednya akan semakin kencang, sehingga hentakan benang pun akan semakin kuat. Kalau benangnya tidak tahan ya putus. Nah, ini kita coba lihat. Jadi untuk rok mata pasir itu jangan terlalu ketat dan jangan juga terlalu
kendor. Jadi secukupnya saja. Nah, secukupnya saja, yang penting lancar. Kalau kita tunggingkan seperti ini, dia tidak tumpah. Dia tidak tumpah. Nah, ini akan kita coba tembakkan. Nah, kita tembakkan. Nah, seperti itu. Dia jauh. Ya, warna hijau keluar semua nih. Nah, warna hijau keluar semua dengan lancar ke depan. Nah, sehingga tidak terjadi putus. Rapi dia 30 meter pertama. Sekarang menggulungnya itu yang capek. Oke, kita lanjut memasarkan. Ngeri. Sini. Gila, udah dapat deh rupanya. Kapal ini. Itu yang di atas tadi? Hah? Yang di sana tadi? Ada 2 biji. Ya. Gila teman-teman, ha. Udah mantap dia nih, ha. Udah sah Mama. Aduh. Oke, teman-teman. Cukup sekian dulu konten kita hari ini. 3 mata pasir. Ya, kita hari ini tadi nyembar ke sana kemari. Saya juga di atas pohon. Tadi nyebar, ini juga ada kita Kaifal juga. Hari ini hari dia, teman-teman. Sangat jos dia hari ini. Karena hari dia ikannya suruh bawa pulang dia aja. Ya. Coba dulu lihat ikannya dulu. Mana ikannya? Nah, Keluarin. kita keluarin dulu. Ngeri dia ini. Ini besok-besok minta ikut lagi dia nih, yakin saya. Wih. Mantap. Ya, coba, Pal, yang besar nih, Pal. Ekpornya nih. Nih, coba. Gila, men. Gila ikan gurami ya. Kalau ada timbangnya kita timbang itu ada lebih kurang 1,5 itu. 1,5 kilo mungkin gurami. Cuman tadi kesan pertama nembak gurami. Wah, mantap kali. Tarikannya itu kayak Valentino Rossi, belo-belo. Ekor lagi dia, Pak. Ya, kita aja nggak ketemu hari ini gurami ya. Pesan-pesan tuh teman-teman Spama. Pesan buat teman-teman, kalau mau nembak yakin aja. Ya. Masalah rezeki udah ada itu. Iya. Asalkan bidiknya yang betul. Kalau udah kena, rasain belo-belo ya. Iya. Mantap. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.